Drama Free Family. Bebas drama keluarga. Keluarga yang bebas drama bukan berarti keluarga yang tidak punya masalah. Sangat dibutuhkan peran istri yang bijaksana supaya keluarga bebas drama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Wanita bijaksana itu kuat dalam berempati untuk membangun dan menguatkan keluarganya. Wanita bijaksana juga kuat menjadi tiang doa supaya pemulihan dahsyat terjadi dalam keluarganya. Bijaksanalah dalam berkata-kata supaya tidak melemahkan bahkan menghancurkan keluarga. Keluarga bijaksana. Haleluya, shalom. Shalom gereja Tuhan. Shalom keluarga Allah. Shalom keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara siap beribadah dengan sukacita sore hari ini? Yang siap diberkati, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kasih tos kanan kirimu, katakan hari ini kamu diberkati Tuhan. Hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang siap beribadah sorakan haleluya. Hey!
sekali lagi kita kasih kemuliaan luar biasa hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab berapa banyak di tempat ini engkau hadir dengan sukacita. Berapa banyak engkau hadir dengan kerinduan. Bisa angkat kedua tanganmu. Maka engkau akan pulang dengan pengharapan. Engkau akan pulang dengan jawaban. Engkau akan pulang dengan kemuliaan. Engkau akan pulang dengan mukjizat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya jika sore hari ini Bapak Ibu bisa datang di tempat ini bukan karena kebetulan, melainkan karena tuntunan daripada Tuhan. Ada amin? Maka sore hari ini datang dengan kerinduan. Sehingga rema daripada Tuhan itu benar-benar terjadi atas hidup Bapak Ibu di tempat ini. Setiap pujian, setiap firman saya percaya dan saya berdoa. Bapak Ibu tangkap sesuatu hal yang luar biasa. Dan mulai detik ini, sore hari ini hidup Bapak Ibu diubahkan, diberkati dan menjadi berkat luar biasanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Shalom, senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu di ibadah spesial hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini. Dan puji nama Tuhan, saya percaya tadi kita sudah mau nyembah nama Tuhan. Hadirat Tuhan benar-benar kita nyatakan. Dan saya percaya sampai akhir ibadah nanti, bahkan sampai Bapak Ibu pulang nanti, hadirat Tuhan itu tetap ada dalam hidup saudara. Bahkan tetap ada dalam keluarga saudara. Amin. Puji nama Tuhan, saya juga mau menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di gereja GBI Keluarga Allah. Jikalau ada mungkin saya persilahkan untuk bisa bangkit berdiri ataupun bisa mengangkat tangannya, para pelayan Tuhan akan melayani saudara. Luar biasa, bisa kasih tepuk tangan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Dan saya juga mau menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah secara online. Bapak Ibu bisa langsung chat di nomor yang tertera di live chat Bapak Ibu Saudara. Kami rindu untuk melayani saudara lebih lagi dan semakin akrab lagi. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Saya mewakili Bapak Gembala sidang kita, Bapak Obadjat Setiawan, mengucapkan selamat datang. Selamat menjadi anggota. Dan hari ini bukan kebetulan saudaraku, ada rema daripada Tuhan dan akan ada janjinya Tuhan itu ditepati. Dan mungkin kanan kirinya bisa memberi sapa dan nanti jangan pulang terlebih dahulu. Di depan ataupun nanti ada pelayan Tuhan yang ingin lebih lagi berkenalan dengan saudara. Kalau tadi kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan, saatnya kita membalas kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Saudaraku tadi sudah diberikan amplop persembahan, saudaraku bisa isi ataupun kami himbau juga bisa menggunakan scan barcode ataupun dompet digital yang sudah disediakan. Mari kita bisa berdiri, kita angkat persembahan kita angkat handphone kita dan kita berdoa. Kami nyatakan Yesus Engkaulah Raja, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami. Sore hari ini adalah sore yang luar biasa, kami mau deklarasikan sore hari ini kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami mau deklarasikan keluarga kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan sore hari ini kami angkat persembahan kami, dikuduskanlah, dilayakkanlah. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau yang berkati lebih lagi bukan hanya 1 kali lipat, bukan hanya 2 kali lipat, namun berkali-kali lipat hanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, diberkatilah Engkau di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari bersama-sama nyatakan amin. Silakan duduk kembali para pelayan Tuhan, mungkin bisa mengedarkan kantong persembahan. Dan sambil menunggu saudaraku, Bapak Ibu akan ada pengumuman penting bagi Bapak Ibu. Saya kembali mengingatkan dan kembali menghimbau. Untuk bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan di Unlimited Conference 2023 yang akan jatuh di bulan September nantinya. Mari saudaraku, Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatan ini. Karena saya percaya akan ada pengurapan yang luar biasa. Akan ada terobosan yang luar biasa. Sebab dilayani langsung oleh Pastor Obadjat Setiawan, oleh Pastor Jonathan, Pastor Nita dan juga hambanya Pastor J.E. Sturdivan. Beliau adalah hamba yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan 8 orang dari kematian. Puji nama Tuhan, bisa kasih kemuliaan luar biasa. Dan saya percaya anugerah kemuliaan Tuhan dan terobosan itu benar-benar terjadi di Unlimited Conference 2023. Oleh sebab itu saudaraku, Bapak Ibu, saya himbau untuk mari daftar. Di depan sudah ada booth
Unlimited, Bapak Ibu bisa langsung datangi saja booth-nya untuk informasi dan pemesanan. Sebab selain kita diberkati oleh rohani, akan ada door prize yang menarik juga, akan ada 3 Honda Beat. Dan juga acara ini, Unlimited Conference ini disponsori oleh Logan Food dan juga BCA. Dan yang kedua, kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Esyadai atau GBI Keluarga Allah ini membuka dan menyelenggarakan berbagai lomba yang Bapak Ibu bisa ikuti. Yang pertama adalah menghias tumpeng. Yang kedua adalah lomba-lomba 17-an. Jadi seperti lomba estafet, lomba bola dan segala macam. Dan yang ketiga adalah lomba membuat yel-yel. Mari saudaraku, saya ajak untuk bersama dengan keluargamu atau bersama dengan kelompok selmu untuk ikut bersama-sama. Lomba ini akan dilaksanakan di tanggal 17 Agustus 2023 jam 2 siang di area GBI Keluarga Allah. Dan untuk teman-teman yang anak muda biasanya yang suka bikin video, akan ada lomba juga untuk membuat ajakan ikut Unlimited Conference 2023 di Instagramnya GBI Keluarga Allah. Untuk informasi lebih lengkap, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi call center di sebelah ruang ibadah. Begitu saudaraku, puji nama Tuhan. Dan sebentar kita juga akan melihat video revival news dan juga video kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorai kemuliaan luar biasa hanya bagi nama Tuhan. Shalom keluarga Allah. Keluarga yang bebas drama bukan berarti tidak punya masalah, tetapi keluarga yang terdiri dari orang-orang bijak di dalamnya. Mari kita simak Revival News minggu ini. Minggu depan kita akan kembali mengadakan perjamuan kudus tanggal 5 dan 6 Agustus di setiap jam ibadah raya seluruh gereja lokal GBI Keluarga Allah. Melalui perjamuan kudus kita memperingati pengorbanan Kristus untuk menebus dosa kita manusia supaya kita bisa kembali kepada Bapa yang mulia. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kami mengajak seluruh opa dan oma keluarga Allah untuk bisa bergabung bersama dalam ibadah UMAS pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus di ruang Betel jam 9 pagi. Bersama-sama kita bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Baptisan air keluarga Allah akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus jam 11 siang. Ini kesempatan yang baik bagi Anda yang belum dibaptis untuk mengambil komitmen mengikuti Kristus melalui baptisan air. Untuk pendaftaran bisa dilakukan di link berikut ini. Tuhan menyediakan berkat dan perlindungan bagi seluruh umat-Nya, termasuk juga bagi anak-anak kita. Karena itu, mari kita serahkan anak-anak kita dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sejak dari dini. Penyerahan anak keluarga Allah akan dilakukan dalam ibadah raya Sabtu dan Minggu, tanggal 19 dan 20 Agustus. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak bisa mendaftar di link berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor 089 7014 5600. Mari ikuti sekolah doa yang akan membawa terobosan dalam kehidupan doa untuk bergaul karib dengan Tuhan dan diperlengkapi karunia untuk pelayanan doa keluarga Allah. Kelas baru sekolah doa kembali dibuka pada hari Selasa 29 Agustus pukul 6:30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Ibu Maria Glory di 0858 7777 3750. Pendaftaran paling lambat hari Minggu tanggal 27 Agustus atau jika kuota sudah penuh. Tuhan sangat baik, ingin mengampuni dosa-dosa saya. Di sama momen ini aku juga mendapatkan sukacita yang besar, kebahagiaan. Hidup saya yang lama telah dilepaskan dan diganti dengan yang baru. Puji Tuhan, Samuel's Moment yang diadakan pada tanggal 4 dan 5 Juli dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Anak-anak yang mengikuti retret dipulihkan dan diubahkan menjadi anak-anak pembawa kebangunan. Sesi konseling, penerbangan balon, dan sesi demi sesi lainnya juga semakin mendukung terjadinya pemulihan bagi hidup anak-anak. Anak-anak juga terus di-follow up agar terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Akan dibuka juga pendaftaran Eagle Camp Kids Impact bagi semua anak yang sudah mengikuti Samuel's Moment. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 Agustus sampai 3 September melalui link maupun onsite. Eagle Camp akan diadakan di Wisma El Betel Tawangmangu pada tanggal 27 dan 28 September 2023. Jangan lupa daftar di Instagram. Segera daftarkan dan alamilah keajaiban Tuhan. Siap buat seru-seruan?
Dalam rangka menyemarakan ulang tahun Keluarga Allah ke-34 dan Unlimited Conference 2023, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, maka gereja kita mengadakan rangkaian lomba yang bertajuk Lomba Seru UC for Indonesia. Ada lomba seru menghias tumpeng, lomba seru 17-an, lomba seru yel-yel UC, dan lomba seru ajakan UC. Lomba-lomba akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 2023 mulai jam 2 siang di seluruh area GB Keluarga Allah Solo Widuran. Lomba-lomba ini dapat diikuti oleh grup, dari kelompok sel atau pelayan departemen, atau bisa juga diikuti secara perorangan. Untuk syarat dan ketentuan lomba akan dikirimkan setelah peserta mendaftarkan diri. Oke, tunggu apa lagi? Segera daftarkan grup kamu di link berikut ini. Info lebih lanjut bisa menghubungi Info Center Ministry. Dapatkan hadiah-hadiah menarik untuk para pemenang senilai jutaan rupiah. Dan yang paling penting, kita seru-seruan bersama, tertawa bersama, bersukacita bersama di dalam satu keluarga iman, yaitu keluarga Allah. Salam seru UC 2023 for Indonesia. Banyak orang yang terlanjur salah dalam mengambil keputusan, sehingga terlilit hutang yang banyak. Ada yang sampai terjerumus dalam kebiasaan buruk dan depresi. Salah keputusan dengan gaya hidupnya yang sangat tidak sehat, sehingga mengalami sakit penyakit. Salah keputusan memang ada konsekuensi yang harus ditanggung. Yang penting, jangan putus asa. Surga tetap membuka pintu pertobatan dan menunjukkan jalannya, serta mencurahkan berkat-Nya. Bahkan Tuhan akan melepaskan roh wisdom, roh hikmat untuk mengatasi masalah dan untuk membalikkan keadaan. Alamilah semuanya dengan mengikuti seri khotbah selama bulan Agustus di GBI Keluarga Allah. The Spirit of Wisdom, roh hikmat. Demikian Revival News minggu ini. Salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati. Dulu saya sama suami saya, sebelum saya menikah, saya tuh benar-benar tidak disetujui sama ibu saya. Dikarenakan latar belakang suami saya itu tidak baik ya, minum-minuman keras, judi dan lain sebagainya. Tapi di situ saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mempertemukan saya dengan suami saya. Iman saya mengatakan bahwa dia itu adalah tulang rusuk saya. Akhirnya saya tuh menikah sama suami saya. Saya direstui walaupun ibu saya tuh banyak hal-hal yang tidak baik dalam suami saya. Di situ saya menikah, terus saya punya anak. Banyak perjalanan yang saya dapatkan pada suami saya. Suami saya masih minum minuman keras, masih berjudi, dan masih dengan keinginan dia sendiri, sering marah kepada saya. Setelah itu saya ke Pondok Daud dan saya berdoa terus sama Tuhan, dan saya selalu utamakan Tuhan dalam hidup saya. Di sebuah Pondok Daud, di situ saya terima rema yang terbaik dan suara Tuhan membisikkan kepada telinga saya, hidupmu akan terangkat jika melihat suamimu bertobat total. Di situ saya juga berjalan terus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ternyata suami saya malah tambah minumnya tuh malah tambah selalu banyak, dan di situ banyak percekcokan dalam keluarga saya, dan sering setiap hari saya dimarahin pada suami saya, tapi saya tidak kemana-mana. Saya tetap datang kepada Tuhan dan saya prioritaskan Tuhan dalam hidup saya. Setiap hari saya menangis dan terus menangis untuk selalu minta pertobatan kepada suami saya. Waktu suami saya benar-benar marah kepada saya, sampai saya mau dibunuh sama suami saya karena dia pengaruh alkohol yang begitu banyak, sampai saya lari, sampai saya tuh pergi bukan karena pergi dari masalah, tidak, tapi saya mau dibunuh itu ya. Terus akhirnya saya berdoa terus sama Tuhan, dan di situ pun Tuhan masih belum menjawab doa-doa saya. Tapi saya sendiri tetap tekun karena saya punya iman, karena saya tuh punya Tuhan, karena Tuhan akan memberi tepat pada waktunya kepada saya. Setelah itu
saya jalani sampai 18 tahun yang saat hari ini aku jalani begitu banyak masalah demi masalah. Akhirnya suami saya waktu minum jam 2 pagi, suami saya mengalami sebuah kecelakaan yang luar biasa. Akhirnya dia masuk ke rumah sakit dan 2 hari dia tidak sadar. Di situ pun saya juga menangis pada Tuhan. Saya minta tolong kepada Tuhan, tolong Tuhan berikan sebuah kesadaran pada suami saya. Tolong Tuhan, mungkin ini tepat pada waktunya Tuhan beri yang terbaik pada keluarga saya. Setelah itu pun dari 2 hari suami saya sudah mulai sadar dan boleh pulang dari rumah sakit. Di situ benar-benar suami saya ngomong kepada saya akan merubah sikap saya akan bertobat, saya akan datang sama Tuhan dan saya akan mulai sayang kepada istri dan anak-anak. Dari situ saya juga menangis karena suami saya ngomong kepada saya dan saya juga bersyukur mungkin ini Tuhan waktu yang terbaik Tuhan beri kepada saya. Sampai sekarang pun suami saya sudah mulai baik kepada anak dan sudah mulai baik kepada istri dan bisa meninggalkan kesenangan dia sehari-hari. Dan di situ kami juga bersyukur Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik dan saat hari ini pun kami diberkati luar biasa melalui pekerjaan saya. Sekarang dulu saya yang tidak mempunyai rumah, sekarang kita sudah punya rumah 2, itu karena berkat Tuhan juga untuk keluarga saya dan suami saya sudah dipulihkan. Semuanya itu karena Tuhan yang memulihkan keluarga saya. Saya bersyukur semoga kesaksian ini bisa menjadikan Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan, selalu ibadah dan jangan tinggalkan Tuhan. Apalagi kalau mau ke Pondok Daud itu adalah waktu pribadi dengan Allah, itu adalah suatu sangat-sangat penting buat kita untuk setiap hari dan bisa merubahkan hidup kita. Dan mungkin ada yang keluarga yang belum bisa dipulihkan, percaya dan datang kepada Tuhan, itu adalah jawaban yang baik buat kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi kemuliaan yang terbaik saudara, yang paling meriah buat Tuhan kita yang besar, buat Tuhan kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bagi Engkau tidak ada yang mustahil, bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami bahkan hari-hari ini, satu hal yang kami tahu, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, yang sanggup mengerjakan lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Kami ada di tempat ini untuk menyembah Engkau, kami ada di tempat ini untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melukiskan kebesaran
hidup kami. Terima kasih. Amin, amin. Mari gereja Tuhan nyatakan layak. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Yesus, ya Tuhan. Oh, tetap gereja Tuhan nyatakan layak. Repa shekena babata karamaya karamaya se hirabaya shana maya rabaya shekere babata karalaba. Amin, amin. Nama bersama layak, 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 layak dipuji. Mari saudara lambai-lambaikan tanganmu, sambut kehadiran Raja di atas segala raja di tempat ini. Amin, amin. Namamu besar, yang terakhir, yang terbaik. Layak dipuji, disembah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Kau mulia, Kau besar bagiku, Kau ajaib bagiku. Mari angkat suaramu gereja Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu. Hiralamaya syakaraba. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami memuja Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Tiada nama lain yang kami sembah selain nama Yesus. Tiada nama lain yang ada di dalam hati kami selain nama Yesus, yang bertahta dalam hati kami, yang berdaulat dalam hati dan hidup kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Mari sembah, angkat suaramu bermazmur bagi Tuhan, angkat suaramu bermazmur bagi Dia. Hiralamaya syakaralabaya ralaba. Hiralamaya naramaya syakarabata karalabaya ralabaraba. Hiramaya naramaya syakarabata karalabata karalabaya ralabaraba. Yesus hadir di tempat ini. Yesus ada di tempat ini. Rohnya berkuasa atas tempat ini. Rohnya beracara di tempat ini. Hiralabaya syakarabaya naralaba. Hinaralabaya ramaya shekenaralaba baba. Hirebata namaya sherabata karabaya so. Hinerabaya ralabaya ralabaya shekerarara. Hineramaya shararalabaya ralabaya 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 shakaralaba baba. Hinaralabaya ralamaya sekinaralabaya ralabaya sekerabaraba. Horalamaya naralamaya sharalabaya ralabaraba. Sherebaramaya naralabaya naralabaya ralabaya ralabaraba. Kau yang menilik hati
kami malam hari ini Roh Kudus. Beracara di tempat ini Roh Kudus. Ini waktumu, ini ibadahmu, ini tentang Engkau Roh Kudus. Ramaya syakarabata karabaharamaya syarabaraba. Syanamaya naralabaya naralabaya rabataralababa. Hati kami terbuka bagi Engkau ya Tuhan. Hati kami terbuka bagi Engkau ya Tuhan. Kiralabaya naralamaya syakarabaya ralabataga. Dipuaskan kami, disegarkan jiwa kami, disembuhkan sakit kami, dikuatkan setiap kelemahan kami. Rabaya syakarababa. In your presence God, in your presence God, di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kuralabaya syakarabata karabaya lalabaya lalabaya lalababa. Mari berbahasa roh saudara, mari berbahasa roh. Kau yang bisa bahasa roh, mari berbahasa roh malam hari ini. Sembah Dia. Hurepoto konera babata syakara bahara labayara lababa. Mari mulai bangun rohmu, mari mulai bangun imanmu. Repoto syakara bata kara labaraba. Hira labayara lamaya syakara bata kara labayara labayara lababa. Syara bata labayara labata kara labayara 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 syara rara. Hura labayara 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 syakara labayara 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 labayara. Syara rara labayara lapoto labayara labayara syara labayara labayara. Syara labayara 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 syikira labayara labayara. Labayara labayara labayara. Syara rara. Oh labayara 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 syakara bata. Remotono rabakara baya sikidara labata kara lababa. Sikidara labaya naralamaya sikidara labaya. Kami tidak sanggup hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Repoto syakara bata kara labaya labata naralababa. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami. Tuntun kami, tuntun kami. Rapasyakara bakara laba. Kami perlu roh-Mu, kami perlu hikmat-Mu, kami perlu pengurapan-Mu setiap hari. Repoto syakara bahara baya syakara bababa. Oh Ramaya Karabaya Shera Batakara Kiralabaya Shikinaralabaya Nara. Jesus, 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 Jesus. Ampuni kami. Ampuni kami, ampuni kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami. Seringkali kami berjalan dengan hikmat kami sendiri, tanpa melibatkan Engkau dalam setiap keputusan-keputusan kami. Roh Kudus, teguhkan kami, kuatkan kami. Sadarkan kami malam hari ini, kalau kami punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari segala sakit penyakit kami, jauh lebih besar dari segala masalah pergumulan hidup kami, jauh lebih besar dari setiap apapun yang kami hadapi di dunia ini. Lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita, lebih lagi sorak-sorai bagi Allah kita, lebih lagi sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih. I will praise you God. Mari dimanapun engkau berada, bangkit berdiri
Mari dengan imanmu saudara nyatakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari gereja Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, nyatakan, aku punya yang telah berjanji dan sanggup. Iman kami mau sepakat dengan Engkau Tuhan. Percaya kuasa-Mu, terima, amin, kemenangan dari-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Amin.
basa kara la basa. Ira la basa kara la basa kara la basa kara la basa kara la basa. Ira la basa kara la basa kara la basa kara la basa kara la basa. Ira la basa kara la basa kara la basa kara la basa kara. Ira la basa kara la basa kara la basa kara. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang memanggil kami Tuhan untuk hidup penuh dengan kemenangan, yang memanggil kami Tuhan hidup yang memuliakan Engkau, Engkau yang memanggil kami Tuhan hidup Tuhan, oh untuk kerajaan Allah. Tuhan Engkau yang ada di tengah-tengah kami, jamalah setiap kami, obahkan setiap kami, bangkitkan setiap kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, oh yang sungguh-sungguh memuliakan Kau. Jadikan anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan berguna bagi kerajaan-Mu. Jamalah setiap kami, biar yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, biar yang sakit disembuhkan, biar yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, biar yang hatinya serong diluruskan Tuhan, hatinya keras dilembutkan oleh Tuhan, biar yang cemas ditahirkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkarya nyata Tuhan. Jadikan ibadah ini ibadah yang luar biasa Tuhan. Oh ibadah yang nyata karya-Mu Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh menjamah setiap kami. Biar setiap kami yang datang menemukan Kau Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu, untuk beribadah pada-Mu Tuhan. Berikan Tuhan penglihatan-penglihatan, beri pengalaman-pengalaman supernatural yang daripada Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan makin dekat, makin kenal Engkau, makin berkenan, makin Tuhan lebih lagi bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang berkarya, Engkau yang menjamah Tuhan. Oralah basat, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Jamah sungguh-sungguh setiap kami, urapi juga hamba-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh hanya perkataan-Mu saja. Kami butuh perkataan ilahi daripada Tuhan, firman-Mu yang terus menerangi setiap kami, firman-Mu yang menuntun jalan hidup kami, firman-Mu yang beri penghiburan dan kekuatan, firman-Mu menjadi terang kehidupan kami Tuhan. Berbicara dan kami siap untuk mendengarnya. Jamahlah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh kami mendengar dan kami bisa mengerti, kami percaya dan kami mau melakukannya. Kami menjadi pelaku dan mengalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, hadirat-Mu nyata, karya-Mu nyata, sabda-Mu nyata Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan 100% dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. 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 Lebih mantap lagi haleluya. Silakan duduk, serahkan duduk, saudara. Bersyukur kepada Tuhan karena segala kasih karunia anugerah yang luar biasa. Bersyukur punya Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang makasih, dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, saudara. Ya, terima kasih pelayan PW yang luar biasa, bahwa kita terus mengalami ya perjumpaan dengan Tuhan. Diberkati saudara yang onset hari ini akan mengalami ya Tuhan secara luar biasa. Yang online ikutinya dengan sungguh-sungguh. Ya jangan disambi-sambi, jangan nonton, tapi ibadah melalui online saudara. Sehingga saudara akan dapat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa saudara. Ya saudara, kita ya percaya Tuhan sedang bicara banyak, Tuhan meningkatkan banyak. Selama 1 minggu saudara, saya banyak sekali ya lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dan datang juga ya di youth, di teen, yang datang juga di kebaktian pria, datang juga di kebaktian wanita. Dan rasanya makin lama makin dekat. Ada video yang dibuatkan untuk reportase, untuk ibadah wanita. Mungkin kita bisa lihat sedikit supaya jemaat juga bisa terus mengikutinya. Ya segala kegiatan dalam gereja. Sekarang ditayangkan.
Ya saudara, saya baru saja selesai ikuti ibadah kaum wanita. Saya lihat ibadah yang luar biasa, yang antusias, hadirat Tuhan luar biasa, firman Tuhan disampaikan luar biasa, dan sungguh-sungguh memberkati setiap kaum wanita. Bahkan setelah selesai, saudara, kita ada di tempat ini, ya ramah tamah bersama-sama. Tadi saya lihat, ya ada banyak yang memuji, bahkan menari dengan sukacita, saudara. Saya rasakan ada sukacita besar ya dari kaum wanita ini, saudara, dan itu jadi berkat yang luar biasa. Jadi kaum wanita ya datang, ikut ibadah, ikut ya bersukacita dalam Tuhan dan dapat tuntunan Tuhan, ya pengurapan Tuhan, sehingga dibangkitkan menjadi wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, ikuti dan saya percaya saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan. Hari ini sangat berbeda sekali dengan kaum wanita yang dulu-dulu, karena hari ini spesial kita bukan hanya beribadah saja, tetapi juga ikut makan, disediakan makan nasi liwet lah. Kita semua sangat bersukacita sekali mendapatkan berkat-berkat secara rohani dan juga berkat-berkat secara jasmani. Saya setelah mengenal adanya kebaktian ibadah kaum wanita ini betul-betul sangat terberkati hidup saya. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali masalah, terutama masalah keluarga. Jadi sangat menguatkan kami. Malam hari ini dikasih ramah tamah, joget bersama, dapat hadiah. Mari ikut kami ibadah kaum wanita, banyak sekali berkat yang akan kita terima dan kita pasti akan merasa sukacita di dalam hidup kita. Teman-teman, mari saya ajak untuk ikut kaum wanita GBI Keluarga Allah setiap minggu keempat ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sedikit saja itu kita lihat dan saya gak nyangka ibu-ibu kok suka nari semua ya saudara. Ya kita sedang buat satu yang bisa hidup, dikembangkan semua, baik itu kids saudara, baik itu youth dan teen saudara, wanita juga pria sedang dibangkitkan. Kemarin juga ada di sebelah taman sebelah yang sedang dibangun, ya di situ jadi tempat yang indah sekali untuk nongkrong, untuk sharing dan untuk banyak hal. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan saudara. Hari ini ya masih satu sesi tentang keluarga luar biasa. Saya bersyukur banyak sekali kesaksian-kesaksian rumah tangga yang dipulihkan. Tepuk tangannya yang sangat meriah saudara. Nah hari ini temanya adalah keluarga bijaksana. Keluarga apa saudara? Bijaksana saudara. Oh penting sekali dalam keluarga ada anggota-anggota keluarga yang bijaksana saudara. Kalau di dalam keluarga ada kebijaksanaan, ya anggota-anggotanya, suami adalah suami yang bijaksana, istri adalah istri yang bijaksana saudara, anak orang tua bijaksana. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Maka semua keputusan-keputusan, langkah-langkah yang dilakukan adalah bijaksana dan indah dan mendatangkan kasih karunia anugerah yang luar biasa. Ya minggu kedua kita banyak beri contoh tentang yang pria saudara. Nah kali ini ganti saudara. Contohnya lebih banyak yang wanita. Sekalipun juga ada untuk prianya saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya drama, ya rumah tangga menjadi indah, endingnya happy. Kalau sekali lagi semuanya ya dilakukan dengan bijaksana. Tepuk tangan yang meriah. Iya.
kita akan belajar sedikit karena ini banyak wanita, ayat-ayatnya juga. Amsal 14 ayat yang pertama. Amsal 14 ayat yang pertama. Perempuan yang bijak, artinya perempuan yang bijaksana, saudara, mendirikan rumahnya. Kalau ya ada perempuan, ada istri, saudara, yang bijaksana, dia akan mendirikan, dia akan bangun rumahnya. Ada ibu yang bijaksana, dia akan bangun keluarganya, saudara. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya. Kalau enggak bijaksana, bodoh ya, yang dikatakan, yang dilakukan tidak bijaksana, saudara. Oh, semua yang pikir enggak bijaksana malah meruntuhkan, saudara, dikatakan, saudara. Ya, rumahnya dengan tangannya sendiri, dengan apa yang dilakukan jadi runtuh, saudara. Jadi penting sekali, saudara, untuk bangun keluarga yang penuh dengan bijaksana. Sekali lagi, suami bijaksana, istri bijaksana. Karena ini banyak istri, orang tua yang bijaksana, adil, tidak pilih kasih ini dan itu. Anak yang bijaksana, tahu orang tuanya sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Lah, saudara bisa juga nanggapi orang tua dengan baik, bijaksana. Lah, saat ini kita sedang banyak belajar tentang wanita. Kita akan belajar, saudara, membangun dengan bijaksana kelebihan-kelebihan dari wanita. Ya, minggu kedua tentang pria. Ya, bangunlah dengan bijaksana. Dengan apa? Kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan untuk wanita. Setiap orang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Laki-laki ada kelebihan, ada kekurangan. Wanita ada kelebihan dan kekurangan. Bangunlah keluargamu, saudara, dengan bijaksana. Melalui apa? Kelebihan-kelebihan yang sudah Tuhan berikan. Lah, kelebihan apa, saudara? Yang pertama, kuat dalam empati. Kuat dalam apa, saudara? Empati. Empati itu ya perhatian gitu, saudara. Lebih mudah tersentuh gitu, saudara. Ya, kalau kita pelajari, pria lebih banyak berpikir, berkata, semua pakai pikiran, saudara. Ya, pikiran biasa, perasaannya enggak terlalu sensitif tersentuh. Beda dengan wanita. Lihat itu, kasihan ya gitu misalnya, saudara. Lah, itu begitu. Kalau pria mungkin ada satu, temennya meninggal misal. Pria ini nanti usahanya yang melanjutkan siapa? Mungkin, tapi kalau istri beda. Anaknya gimana ya nanti ya? Siapa yang melihara? Empatinya ada, saudara. Itu beda. Pria dan wanita itu beda. Betul enggak, saudara? Jadi gunakan empati, saudara, untuk membangun rumah tangga, saudara, dengan baik. Karena dibutuhkan keluarga yang punya empati, betul, saudara. Keluarga yang penuh dengan perhatian, keluarga yang penuh dengan kebaikan, kasih, belas kasihan, betul, saudara. Sehingga sungguh-sungguh keluarga itu bisa maju, keluarga itu bisa jadi baik, endingnya happy, saudara. Iya, jadi saudara bisa peran banyak. Ya, lihat suami sedang terkapar, misal, gunakanlah empati, saudara. Saudara, jangan buang malah diinjak. Karena saudara diberi kelebihan empati, betul enggak, saudara? Oh, sedang menghadapi masalah, ada empati untuk mendukung, untuk menolong, untuk ini dan itu. Ada empati, saudara. Gunakan empati terhadap anak-anak saudara. Karena itu kelebihan yang Tuhan berikan. Lihat anak-anak mungkin tidak sepandai anak yang lain. Ada empati, enggak melemu gitu, saudara. Kok anak dia itu pintar, kok kamu bodoh loh, kemplu gitu. Jangan gitu, saudara. Justru pakailah empati, saudara. Saudara, saya percaya kalau itu digunakan, itu akan menjadi salah satu modal yang luar biasa. Keluarga saudara sukses dan bahagia karena memiliki firman, karena memiliki Yesus. Karena apa? Ada empatinya, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Pertama saya ajak ya istri-istri, ibu-ibu, wanita-wanita, coba cek saudara gunakan empati saudara atau tidak. Kalau ya selama ini belum, mulailah gunakan empati yang Tuhan berikan dalam diri seorang wanita, dalam diri saudara. Coba pakai untuk keluarga saudara. Perhatian untuk keluarga saudara. Enggak usah bingung keluarga yang jauh-jauh. Keluarga saudara, suami saudara,
ya terhadap anak-anak saudara, ada empati. Saya percaya itu sekali lagi akan menjadi modal yang baik yang membangun keluarga yang sukses dan bahagia. Empati saudara, semua pasti gitu saudara. Saya juga sama dalam keluarga saya dengan Bu Baja Bedo. Saya mikir, wah pekerjaan Tuhan maju ini. Itu saya saudara, gunakan otak, betul enggak? Gimana itu? Tapi istri saya yang merhatikan saya, ada empatinya saudara. Ya, yang kadang-kadang orang enggak tahu, tapi dia itu empati, perhatian saudara. Mau pergi itu sudah mesti perhatian loh saudara. Saya kalau di sini mesti dia yang nyisir ya, gitu saudara. Ya perhatian ininya lah, itulah macam-macam saudara. Tapi sekali lagi itu baik kok saudara, betul enggak? Karena perhatian, ada perhatian, ada empati supaya bisa dilakukan dan itu akan mendatangkan kebaikan. Amin saudara, setuju? Ibu juga sama. Saya ingat waktu saya kecil saudara, ya saya itu disuruh sekolah nggak mau saudara. Kalau papa ya nanti bodoh, mati marahi mungkin gitu saudara. Kalau ayah saya mungkin gitu saudara. Oh ibu saya nggak gitu saudara. Saya digandeng saudara. Ini rumah saya nggak jauh itu ada sekolahan. Saya digandeng depan rumah, depan sekolahnya ada toko permen, toko roti saudara. Saya digandeng di situ saudara. Diajak masuk ke toko roti itu saudara. Lalu diajak lihat, ada coklat gitu saudara. Caranya dia pintar saudara. Ambil coklatnya, tanya mau enggak coklat? Mau enggak? Mau enggak? Mau. Ibu saya pintar, mau sekolah gitu saudara. Enggak sekolah, enggak ada coklat. Mau sekolah. Ya dia akan lakukan apapun saudara. Yang penting karena dasarnya hatinya ada empati, ada perhatian, ada kasihan, ada lemah lembut seperti itu. Gunakan empati itu saudara, sehingga saudara bisa berpikir baik, sehingga saudara bisa berkata baik, sehingga saudara bisa berbuat baik, dan itu akan mendatangkan kebaikan. Lebih mudah gitu saudara. Empati itu lebih mudah menyentuh hati orang. Empati itu lebih mudah lagi saudara, untuk masalah tidak jadi besar tapi jadi kecil karena ada empati saudara. Yang kedua, kuat apa saudara? Kuat dalam doa. Kuat dalam apa saudara? Doa saudara. Kalau kita bisa perhatikan wanita dan pria umumnya loh saudara, bukan semua sama ya saudara. Ya umumnya loh saudara. Tadi juga ada ya bedanya. Tapi umumnya itu wanita yang lebih kuat dalam doa saudara. Dihitung saya, ini pendoa toh. Siapa? Pendoa angkat tangan di sini. Angkat tangan. Pendoanya angkat tangan di sini. Coba dihitung banyak mana ini saudara. Enggak ada sepertiganya, seperempat mungkin saudara. Lebih banyak wanita. Doa. Lebih kuat untuk disuruh doa itu lebih kuat saudara. Ya suaminya kena sibuk lah. Doa, gunakan kekuatan saudara untuk doa. Kalau suamimu kerja, kau enggak kerja, di rumah jangan nganggur. Doakan suamimu, pekerjaannya supaya ditolong Tuhan, supaya diberkati Tuhan, supaya berhasil di tempat kerjanya, supaya selamat, supaya aman. Doakan. Amin. Anak-anak, doakan. Gunakan kelebihan yang Tuhan berikan, yaitu doa. Yaitu apa saudara? Doa. Lukas 18 ayat 1 sampai 5. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus sedang mengajar doa itu tidak jemu-jemu ya. Jangan doa belum dijawab, oh ya sudah, doaku nggak dijawab kok. Jangan, doa lagi. Saat ini kalau ada saudara yang doa belum dijawab, jangan jemu-jemu, doa lagi. Jangan berhenti. Tuhan ngajar itu, doa lagi. Jangan, oh sudah doa kok gitu. Jangan, doa lagi saudara. Ya katanya dalam sebuah kota, ya ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Ini hakim yang gak baik gitu saudara ya. Dan di kota itu ada seorang apa? Janda. Janda itu laki apa perempuan? Perempuan ya saudara ya. Yang selalu datang. Janda ini datang lagi pada hakimnya itu.
datangi terus kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ya berapa waktu lamanya hakim itu menolak, nggak dikabulkan. Ngapain? Apa urusanku dengan kamu? Ngapain bantu gitu saudara. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, saudara, nggak tahu dengan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, aku nggak peduli siapapun, apalagi cuma janda, ya perempuan saja. Namun ada namanya saudara, karena janda ini menyusahkan aku. Kalau aku diam terus, wah dia itu terus datang lagi ganggu aku. Baru mau tidur ketuk itu loh, tok bangun lagi saudara. Pau ini cari lagi saudara, WA-nya bunyi lagi kalau ada WA-nya zaman dulu saudara. Daripada menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus ya saja ia datang, terus datang lagi, dan akhirnya menyerang aku, akhirnya mengganggu aku. Jadi nggak enak ya, daripada terus menerus sudah dirusak saudara. Lah Tuhan Yesus saudara memberikan pelajaran tentang apa? Doa yang tidak jemu-jemu saudara. Doa tidak jemu-jemu. Tuhan berkata kalau hakim yang lalim saja, karena terus saudara ini tidak jemu-jemu, akhirnya dikabulkan. Apalagi Bapakmu di surga yang memang hatinya baik, yang memang sesungguhnya ingin menolong. Jangan jemu. Kalau saudara doa terus kata Yesus, doamu akhirnya dijawab. Jangan berhenti, doa terus, doamu dijawab. Amin. Saudara yang belum dijawab, jangan berhenti. Kata sebelah, doamu belum dijawab, jangan berhenti. Katakan gitu saudara. Tapi yang dipakai contoh siapa? Bukan pria. Yang dipakai contoh siapa? Wanita. Betul? Kalau pria mungkin bosan ya, memang dia tidak mau ya sudah gitu, mungkin gitu. Kalau wanita tekun terus, doa lagi, minta lagi, berjuang lagi. Apalagi kalau dengan suaminya Jennifer kurang. Pokok terus doa lagi. Tapi yang pasti dari kisah ini kita sampai satu pelajaran, petik positifnya saja, wanita lebih kuat dalam doanya pada umumnya loh ya. Ada enggak wanita yang malas doa? Ada enggak? Di sini ada enggak? Ayo jujur. Oh enggak ada ya. Ya aku enggak dengar gitu saudara. Ya keluarga Allah kok, wanita keluarga Allah. Apalagi yang ikut kebaktian kaum wanita tadi saudara. Adalah orang yang suka doa. Gunakan tadi saudara. Oh kekuatan yang Tuhan berikan, kelebihan yang Tuhan berikan, itu kelebihan loh saudara. Kalau orang tidak diberi pengurapan doa, karunia doa sedikit sudah gatal bubunya gitu saudara. Loh betul loh. Kalau orang diberi karunia doa ya, saudara lihat pendoa itu masuk bisa berjam-jam loh. Nggak apa-apa. Kalau orang nggak punya karunia doa, baru 5 menit 10 menit aja sudah sungut-sungut. Doa kok diulangi terus, doa kok panjang-panjang. Betul nggak? Sekali lagi, wanita, ya kamu diberi kelebihan untuk doa. Jadilah tiang doa untuk keluargamu. Jadilah tiang doa untuk suamimu. Jadilah tiang doa untuk anak-anakmu. Jadilah tiang doa untuk orang tuamu. Jadilah tiang doa untuk mertuamu juga. Jadilah tiang doa untuk keluarga Allah. Loh ya toh saudara. Nyatanya banyak toh pendoa toh. Ya, saudara. Jadi tiang doa. Doa. Saudara memang dipanggil, diberi karunia seperti itu. Kalau saudara gunakan, akan menunjang keluarga yang sukses dan bahagia. Saudara, saya percaya itu anugerah, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ada banyak kalau di Alkitab contoh-contoh banyak sekali saudara. Karena doa hanya satu luar biasa. Ada enggak porponya Susana Wesley itu saudara. Itu luar biasa saudara. Ini anaknya banyak tapi jadi semua saudara. Anaknya apa saudara? Banyak tapi jadi semua saudara. Ya, Susana memiliki berapa anak saudara? Ini 19 itu sepiye ya saudara? Apa tiap tahun mana ya saudara? Orang dulu kan banyak tuh saudara. Ibu-ibu yang sekarang pasti wah. Ya, 8 diantaranya meninggal dunia sehingga tinggal 11. 11 itu banyak tuh saudara. Betul gak saudara? Ya,
sebagai ibu ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan penyerahan kepada Tuhan. Sekalipun anaknya banyak, ada yang meninggal, ya ada 11, dia berusaha terus tanggung jawab. Apa yang dia lakukan untuk bisa tanggung jawab menjadi ibu yang bisa memelihara anaknya dengan baik. Ya, seorang ibu yang memperjuangkan anaknya bisa sukses, berhasil, saudara. Ya, di tengah kerepotannya dalam mengurus anak-anaknya, ia selalu menyediakan waktu selama berapa, saudara? 1 jam lamanya masuk ke dalam kamar untuk berdoa bagi anak-anaknya. Sekali sibuk, dia tahu semua daripada Tuhan. Bukan hanya ngatasi secara fisik saja. Dia tahu pertolongan dari Tuhan. Biarpun sibuk, kalau ditolong Tuhan, maka semua jadi baik. Maka semua dicukupi. Karena Tuhan itu jawaban. Dia sediakan waktunya, ya, setiap hari 1 jam. Doakan ya keluarganya, 1 jam. Doakan anak-anaknya, 1 jam. Doakan saudara suami. Oh, selalu saudara, dia percaya ada kuasa dalam doa. Susana mengatakan bahwa ia memandikan anak-anaknya setiap hari dengan air mata di hadapan Tuhan. Tidak heran apabila Tuhan demikian memberkati keluarga yang saleh ini, sehingga ada 2 anaknya yang demikian apa ini raketo aku saudara, terkena dan menangkan banyak jiwa untuk Kristus. Anak-anaknya dipakai. Masih ada Pak Saudara cukup oleh John Wesley. Ini ibunya John Wesley. John Wesley itu termasuk bapak gereja yang perintis luar biasa. Dikenal sebagai pendiri gereja metodis, ya pengkhotbah keliling yang penuh semangat dan juga pembawa kebangunan rohani di kalangan kaum buruh di negeri Inggris. Lalu satu lagi, Charles Wesley menjadi pengarang ya ribuan lagu-lagu Kristen yang menggugah iman. Masih ada enggak? Ya saudara. Tapi saudara bisa lihat akhirnya anak-anaknya dipakai luar biasa. Keluarga itu sekalipun, wah saudara sibuk sekali, anaknya banyak, wah ngurusnya gimana. Tapi sekali lagi, karena ada wanita, ibu yang menggunakan talentanya, kelebihannya untuk doakan bagi keluarganya, menjawab masalah keluarganya dan menjadikan anugerah saudara. Jadi gunakan saudara. Yang kedua tadi apa saudara? Doa. Ya saudara, pertama apa? Empati, ya perhatian saudara. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Yang ketiga, kuat dalam apa saudara? Kalau sekarang itu sudah terkena. Yang ketiga, kekuatan wanita itu apa saudara? Kuat dalam apa? Kuat dalam apa? Perkataan. Katakan sebelah. Ya kalau saudara banyak, apa benar ya? Ini kaum wanita tuh ngomongnya lebih kuat ya. Apa betul ya? Ya, jadi menurut survei katanya setiap hari wanita itu rata-rata mengeluarkan 20.000 kata. Pong, pong, pong. Pokok harus keluar. Dalamnya ada 20.000 kata. Kalau nggak bisa ngomong ini bisa, wah saudara, senep gitu saudara. Seperti gunung mau meletus gitu saudara. Kalau nggak bisa ngomong. Pria ada 7.000 saudara. Jadi wanita 3 kali lebih banyak saudara. Nah itu kelebihan saudara. Tapi ingat ya, itu peluru loh saudara. Itu seperti peluru loh. Kalau digunakan yang gak baik, wah bunuh banyak orang loh saudara. Kalau digunakan yang dengan baik loh, dar dapat kijang lah gitu saudara. Dar dapat apa saudara? Ayam malas gitu saudara. Dar dapat apa? Ya binatang hutan misalkan gitu saudara. Babi hutan misalnya. Tergang digunakan saudara. Gunakan kelebihan itu saudara. Karena punya kelebihan khusus dalam perkataan. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Keluarga kita hidup atau mati dikuasai apa? Lidah. Saudara, ya masa depan kita, usaha kita, pelayanan kita, hidup atau mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan makan buahnya saudara. Yang suka menggemakkannya, yang suka mengatakan yang benar akan mendapat buah kebenaran. Kalau terus dikeluarkan, gemakan yang negatif akan mengalami yang negatif dalam kehidupannya saudara. Jadi sangat dikuasai sekali dengan lidah kita. Sejak yang pertama kita hayati perkataan ini. Apa yang kita gunakan untuk perkataan kita?
kita gunakan untuk hal yang positif, itu akan kita makan, dapat hal-hal yang positif. Kita gunakan untuk yang negatif, kita akan dapat hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Tergantung kita, saudara. Itu punya dampak dalam hidup kita. Oh, mati atau hidup dipengaruhi lidah. Kenyang atau lapar, artinya berkat banyak atau sedikit dipengaruhi oleh lidah kita, saudara. Oh, daganganmu laku apa enggak laku dipengaruhi oleh apa? Lidah. Kalau ngomongnya enggak enak, melayu semua, langganannya enggak laku, saudara. Betul enggak, saudara? Ya, kalau perkataan berkati orang, laris, saudara. Bukan hanya masaknya enak atau tidak enak, boleh masaknya enak tapi lidahnya udah enak. Orang nggak mau datang, saudara. Punya teman atau tidak punya teman dikuasai apa? Lidah. Ingat dulu, ini pengaruhnya luar biasa. Kita sampai berkata lidah itu kecil, tapi seperti kapal besar. Ya, seperti kemudinya lidahnya kanan, kapal yang besar ikut kanan. Betul gak, saudara? Putar kiri. Kapal yang besar ke kiri. Lah, keluarga kita juga sama. Keluarga besar kita itu tergantung mulut kita. Mulut kita kanan, positif atau negatif. Itu jadinya seperti itu. Masa depan kita, hidup kita, keluarga kita, kelompok saya kita, pelayanan saudara, dipengaruhi semua hidup kita dipengaruhi oleh ini. Lidah itu begitu. Kecil bisa membakar hutan yang besar sekali. Kita bisa ngatur lidah kita. Kita bisa ngatur seperti kuda, diatur lewat lidahnya. Yang pertama saya ajak, ayo coba pria, wanita maupun pria termasuk loh. Ada pria yang cerewet, ya ada toh saudara. Ada enggak saudara? Pria yang ngomongnya udah kena ada toh saudara. Ada toh saudara. Wah, sudah nggak karuan itu. Tapi ingat, ini mempengaruhi, tergantung kita. Mati atau hidup ini. Rusak atau dibangun ini. Berkat atau kutuk ini. Banyak teman atau tidak ini. Disukai Tuhan atau tidak ini. Loh ya? Betul tak? Jadi lidah itu penting. Yo, pegang mulut. Lidah ini penting. Loh, betul gak saudara? Betul. Jadi gunakan lidah ini untuk hal yang benar, yang baik. Ya, ini kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, jangan pakai perkataan untuk bertengkar. Jangan pakai mulut kita ngomong ini untuk bertengkar. Tapi untuk kebaikan, untuk kesatuan. Jangan pakai untuk ngadu domba. Jangan pakai untuk nyerang-nyerang. Jangan pakai untuk nyakiti orang lain. Jangan pakai untuk bertengkar yang menimbulkan pertengkaran. Saudara, ya coba uji. Mulut kita ini seringkali tiap ngomong jadi ribut atau malah jadi rukun. Nah, saudara, jangan sampai setiap kita ngomong, karena ngomongannya itu nyerang orang, karena ngomongnya itu nyakiti orang, karena ngomongnya itu nuduh orang, karena ngomongannya itu buat orang itu merasa dipukul gitu, saudara. Jangan. Ya, jangan gunakan untuk bertengkar. Amsal 27 ayat 15. Istri yang suka apa? Suka apa? Ada enggak ya istri yang suka bertengkar? Enggak ada ngomongin. Tapi saya percaya kok keluarga Allah kok ya. Wanita keluarga Allah kok suka damai, suka kekeluargaan, suka menghargai, suka membangun, suka menghibur, saudara. Amin. Ya, tapi dikatakan saudara, seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan apa? Tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Jadi seperti waktu hujan, tik, 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 nggak berhenti-berhentinya. Dalam terjemahan sehari-hari disebut istri yang suka bertengkar seperti bunyi hujan yang turun sepanjang hari. Saudara pernah nggak? Dari pagi sampai sore hujan terus itu, saudara. Tik, 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 nggak ada berhenti-berhentinya, saudara. Dan ternyata ini luar biasa loh, saudara. Batu saja bisa lubang loh. Betul tak? Kalau saudara datang di tempat-tempat tertentu itu, saudara, di gua-gua, ini batu loh, keras loh, saudara. Hanya karena air itu nitiknya terus-menerus. Tik, 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 tik. Lah kalau suaminya terus dikasih air seperti itu, saudara, apa artinya bolong? Loh, betul tak, saudara? Betul. Jadi jangan keluarkan perkataan yang menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan itu buat orang merasa diserang,
merasa disakiti, yang gak enak gitu saudara. Ya jangan sampai seperti itu. Apalagi perempuan enggak entek-entek katanya. Satu hari terus, nitik terus, geberbeng terus saudara. Ngomong lagi, enggak entek-entek saudara. Tertawa atau saudara, ayo coba uji diri ya saudara ya. Iya, tambah lagi Amsal 21 ayat 19, lebih baik tinggal di padang gurun. Padang gurun gak ada orang gitu maksudnya saudara. Lebih baik di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah saudara. Jadi dikatakan lagi Amsal ini, ya Salomo, lebih baik di padang gurun daripada di istana tapi dekat kumpul dengan perempuan yang ribut terus gitu saudara. Orang betah maksudnya. Lebih enak di padang gurun. Gak usah di istana gak apa-apa. Gak usah di kamar yang mewah gak apa. Di padang gurun gak apa-apa. Tapi tidak ada perempuan yang terus gitu loh. Terus. Loh ini yang ngomong Salomo toh. Oh, ada lagi ya tak tambah ya saudara. Amsal 21 ayat 9. Amsal 21 ayat 9. Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh Roma. Saudara. Apa? Sudut sotoh Roma, katakan dulu. Ya, lebih baik tinggal pada apa? Sudut sotoh Roma daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ini Salomo loh saudara, yang ahlinya perempuan loh saudara. Yang punya hikmat luar biasa loh saudara. Tapi dia kalah dengan perempuan kalau sudah modelnya gitu. Lebih baik dia apa? Sotot sudu. Artinya ya lebih baik dia apa tadi saudara? Sudu sotoh Roma gitu. Artinya gini saudara, lebih baik di atas dulu. Seperti kalau bangunan sekarang didak saudara, betul gak? Sudah didak saja kurang, di sudutnya ujungnya deleh. Didak itu sampai ujungnya gitu saudara. Diam semua ya gitu ya. Diulangi lagi oleh Salomo tadi 21, sekarang Amsal 25 ayat 24. Diulangi loh sampai dia ya ulangi lagi. Ya Amsal 25 ayat 24, lebih baik tinggal pada sudut sotoh Roma daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi kalau Salomo sampai sukanya di apa? Sudut sotoh Roma, kira-kira itu karena siapa? Hah? Kalau sampai anak nggak betah di Roma, hah? Kalau sampai suami nggak betah di Roma, mulai gitu-gitu terus saudara. Pulangnya kok malam gimana? Jam 10 baru pulang, kerja apa itu gini? Besoknya malah jam 11. Sudah diomongi lebih lagi jam 11. Oh, besoknya lagi jam 12. Lebih lagi saudara, pulangnya besok. Karena gak betah. Ya atau tidak? Loh suaminya semua betul Pak itu. Ya itu. Apalagi yang sedang alami. Benar Pak, terus Pak. Istri saya biasa sadar Pak, kata. Tapi ini firman Tuhan saudara. Gunakan untuk yang baik. Perkataanmu bisa membuat anakmu suka di rumah atau suka pergi. Perkataanmu bisa membuat suamimu suka pergi atau suka di rumah. Kalau saudara laku jadi tadi perempuan yang suka bertengkar, ngomongnya itu terus nyerang, ngomongnya terus menuduh, ngomongnya terus itu nyakiti saudara, gak betah lah. Roma itu seperti neraka. Tapi kalau ngomongmu manis, lembut, memberkati, anak itu cepat mau pulang di Roma. Betul saudara, suami itu cepat pulang di Roma, gak betah lama-lama di luar. Ya atau ya? Suami ganti semangat saya, ada suara suaminya juga. Tapi betul saudara. Tapi jangan salah loh, bukannya istri loh. Suami sing cerewet ya ada loh. Saya pernah nemui loh, istrinya sambat-sambat toh. Ini lebih kasihan kalau suaminya sing cerewet banget itu, istri lebih kasihan lagi. Loh betul kok saudara. Lebih tersiksa. Orang laki kadang pergi lah, perempuan gimana?
sudah lupa terus. Ya di rumah mau pergi gimana? Tapi gunakan perkataan kita. Jangan pakai untuk bertengkar. Betul saudara? Untuk membangun, untuk menghibur, untuk memberkati, untuk mendatangkan kasih karunia. Saudara, masih ingat gak ada kesaksian? Ya suami dan istri sudah cerai lama, itu berapa ya? 16 tahun atau bagaimana? Waktu akhirnya ya sudah 16 tahun anaknya ketemu dengan suaminya. Ayo Pak E pulang. Pak E bilang, "Ma, kenapa Ma?" "Mamamu galau." Ini jenis seperti ini. Suka bertengkar sampai suaminya pulang aja takut. Kalau dia ketemu dengan Salomo pasti ngobrolnya lama. Betul-betul, tidak ada habis-habisnya. Iya. Jadi istri, ya jangan gitu. Ya, kalau suami saya anjurin ya suami ya. Kalau punya istri kirim mau jadi pendoa. Ben perang be setan wae. Lo ya suka doa, suka bertengkar ya biar perang be setan aja. Setan ya apa? Wewe gombel pergilah malah rumah tangganya aman. Ya dah, ya istri daripada ribut dengan keluarga, ributnya dengan setan aja. Lebih aman toh, lebih mendatangkan kebaikan bagi keluarga. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Iya, saudara. Iya, ya. Jadi ingat ya, istri kalau nggak bisa menguasai ribut terus sudah jadi pendoa. Jadi apa? Pendoa, tugasnya doa peperangan gitu, saudara. Ya ditugaskan bagian peperangan gitu, saudara. Iya, luar biasa. Lalu yang kedua, jangan pakai perkataan untuk gosip. Digosok-gosok makin sip gitu saudara. Diberi berita tuh, wah A jadi AB, AB jadi ABC, ABC jadi ABCD gitu saudara. Ya, dikatakan oh dia itu gak datang. Tapi berita sampai orang ketiga dia gak datang karena benci gitu saudara. Wah dia datang karena sakit hati. Lalu berita berikutnya dia gak datang karena sakit hati dengan pendetanya itu. Tambahnya tambah macam-macam saudara. Jangan gosip saudara. Dunia sekarang itu sudah terlalu kacau dengan gosip. Anak-anak Tuhan jangan gosip, gospel. Beritakan Injil, jangan beritakan gosip yang tidak baik, yang sia-sia. Amin. Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya ibadah, ini laki atau perempuan ya, sama saja ya. Tetapi tidak mengakang lidahnya, suka gosip, suka nambah-nambahi, suka nuduh-nuduh. Enggak ngerti sendiri berani menuduh gitu saudara. Ya jadi berani menfitnah saudara. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Boleh ibadah tapi sia-sia di pandangan Tuhan. Ibadahnya itu hanya formalitas saja. Boleh melayani, pelayanannya sia-sia. Boleh bersaksi, kesaksiannya sia-sia. Tuh diem kabeh. Karena kadang-kadang mungkin pernah terpengaruh. Aku yang melu-melu. Betul? Karena suka ngomong. Kalau enggak hati-hati, kalau enggak disaring, jadi gosip. Jadinya berita-berita yang malah merusak. Yang enggak benar disiarkan. Merusak keluarga. Betul loh? Ada orang kadang-kadang malah nambah-nambah itu. Gue ngerti lah, ya itu istrimu tuh nyeleweng gini-gini. Padahal katanya salah itu, katanya gitu. Lo tahu enggak itu gini, katanya. Itu bisa merusak loh keluarga orang lain, betul? Nah betul saudara, ada apa lebih baik datangi, misal kena suaminya. Jangan ya, kamu nanti rusak loh keluargamu. Bukan manas-manasi istrinya, bukan manas-manasi suaminya, betul enggak? Bukan manas-manasi orang tua. Kadang-kadang sekarang itu terlalu banyak seperti itu saudara. Oh sukanya gosip, sukanya nambah-nambahi, sukanya sudah ngomong nyiarkan. Bahkan berita yang baik orang tertarik untuk nyiarkan. Yang tertarik itu berita yang tidak baik itu loh saudara. Ya saudara lihat ya di sana berita di media ya. Yang wah. Padahal itu enggak benar. Ini orangnya misalnya saudara. Dia berzina. Tanda tanya, nggak dibaca tanda tanya, saudara. Dia berzina karena gospelnya sudah gitu, saudara. Betul nggak? Betul.
suka gospel, jangan suka gosip. Gospel itu firman. Berikan firman. Firman itu Injil, kabar baik. Jangan kabar bohong. Jangan kabar angin, katanya saja. Jangan kabar gosip. Gunakan kita jadi pemberita Injil yang luar biasa. Justru dipakai oleh Tuhan. Justru ya datangkan ya kekuatan. Justru mendatangkan saudara kesatuan. Justru mendatangkan banyak jiwa bisa diselamatkan. Amin. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Belajar seperti perempuan Samaria. Dulunya hidup dalam dosa, betul enggak? Dia suka ngomong gombal dengan pria hidung belang. Kan itu saudara ya. Supaya bisa kena dia atau saudara, betul enggak? Tapi setelah ketemu dengan Yesus di sumur Yakub, mulutnya berubah. Sekarang dipakai, beritakan Injil, beritakan gospel. Sekarang beritakan Yesus, bawa banyak orang ya pada Tuhan, bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bawa, gunakan mulutnya untuk beritakan kebaikan. Sehingga akan datangkan kasih karunia. Dan saudara lihat ya, perempuan ini membawa orang satu kampung loh saudara. Gunakan mulutnya. Dulu merusak banyak pria hidung belang. Tapi akhirnya dia bawa banyak orang pada Tuhan. Hari ini saya ajak cek yang suka mulutnya ini gak baik bertobat. Ayo, justru merukunkan, jangan manas-manasi. Ayo, justru memberi kekuatan. Betul saudara? Justru memberi tuntunan yang baik. Saudara juga jangan mau dipengaruhi. Ya ini udah benar ikut nyerang, jangan. Salah nanti kita. Amin saudara. Yang ketiga, jangan pakai perkataan untuk nyerang. Apalagi ini melemahkan saudara. Oh kadang-kadang tanpa sadar nyerang terus loh saudara. Kalau tadi bertengkar ya ini sungguh-sungguh nyerang loh saudara. Ayub 2 ayat 8-9. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Suaminya sedang menghadapi ujian yang berat dari Tuhan. Betul saudara? Ini bukan karena salah loh. Karena sedang diproses oleh Tuhan. Sedang diuji dalam keadaan lemah. Oh saudara, malah istrinya melemahkan. Bukan memberikan kekuatan. Bukan memberikan penghiburan. Bukan supaya suaminya tetap teguh. Bukan supaya suaminya tetap berani percaya pada Tuhan. Justru saudara nyerang suaminya, melemahkan iman suaminya. Lah ini sangat-sangat tidak baik saudara. Terus ya saya ajak saudara juga koreksi. Saat keluargamu lemah, apa yang kau pakai mulutmu? Lebih melemahkan atau memberi kekuatan? Saat suamimu lemah, apa yang kau gunakan untuk mulutmu? Lebih lagi nginjak, lebih lagi marah-marah. Sudah di PHK masih mangan opo kita nanti kok. Lah wong lanang piye? Jangan saudara. Ya tahu ya. Ya tahu ya. Betul. Beri penghiburan, beri kekuatan, beri jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Pegang janji Tuhan. Betul. Teguh pada Tuhan. Tuhan setia. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Beri kekuatan. Termasuk anak. Saya percaya kok semua itu ingin baik. Semua itu ingin maju. Tapi setiap orang ada plus minusnya. Setiap orang kadang-kadang ada waktu yang luar biasa. Ada waktunya sedang proses terkapar ada saudara. Tapi pakailah mulut kita. Jangan sampai malah melemahkan orang. Saat sedang lemah saudara. Pakai untuk menguatkan. Uji saudara. Apa yang ada di keluargamu. Bagaimana gunakan perkataan. Apa yang ada di komselmu. Bagaimana gunakan perkataan. Apa yang ada dalam hidup. Dalam pelayanan saudara. Ya, oh itu luar biasa sekali. Saya sering kali ngomong.
Ya, kadang-kadang saya ketemu ibu-ibu yang ngomong, aku itu punya suami satu, gemblo ndak iso apa-apa. Kabeh aku, semua aku. Karena apa? Karena apa? Sudah dengar ya? Tadi ya, mulut perempuan dengan mulut laki-laki lebih banyak mana pelurunya. Saya mau tanya ya, suami kalau istri kalau diajak ribut, terus diteruskan apa lebih baik diam? Reaksinya apa? Diam ya. Diam dah. Menang wedok. Pelurunya banyak. Loh betul saudara. Istri harus tahu loh. Kalau terus-teruskan ya. Suamimu diam itu bukan tidak bisa apa-apa. Daripada ribut. Tapi akhirnya istri merasa suamiku nggak bisa apa-apa. Padahal daripada ribut. Nanti aku lakukan ini. Disalahkan lagi. Nanti aku lakukan ini disalahkan lagi. Sebab keinginan bisa beda toh. Pendapat bisa beda toh. Betul nggak? Daripada gitu ya sudah diam. Akhirnya istri setengah mati. Ngurusi surat itu, ngurusi dewe. Belonjo dewe. Golek dewe. Gosek WC dewe. Karena dilemahkan. Ya Pak. Loh tapi betul saudara. Jangan untuk itu tadi. Melemahkan. Saudara. Ya justru itu kelebihan yang bisa dipakai. Ingat ada kesaksian seorang suami di PHK. Dia takut loh ngomong dengan istrinya. Suami di PHK itu takut loh. Gimana ya saya ngomong istri apa lagi kalau istrinya galak. Ngomong itu sulit loh saudara. Tapi akhirnya mau tidak mau ngomong toh. Wong gak kerja kok. Dia dengan takut-takut ngomong. Tapi dia kaget istrinya hebat. Istrinya berkata gak apa-apa. Jangan takut Pak. Ini mungkin jalan yang sedang dibukakan oleh Tuhan. Karena Bapak itu punya bakat nulis buku. Aku sudah tahu. Bapak itu punya bakat nulis buku. Ini PHK, gunakan waktu. Nulis buku. Jangan takut. Nulis buku. Nanti justru ini akan jadi loncatan. Suaminya tanya, lah kalau aku nulis buku gak kerja, gak ada penghasilan gimana? Kita hidup pakai apa? Istrinya ngomong, gak usah takut Pak. Setiap kali, tiap bulan belanja, aku sisihkan tabung. Aku sisihkan tabung. Bukan dihabiskan, kurang terus, bukan gitu. Aku sisihkan tabung. Lalu dia bisa keluarkan. Ini bisa biaya hidup 1 tahun. Tanpa kerja. Hanya suaminya nulis. Dia jadi penulis yang sangat terkenal. Lanjutkan saja ya, ini dia. Penulis yang sangat terkenal. Kenapa? Istri, gunakan perkataannya. Menghibur, membangun, memberi kekuatan. Amin. Ya istri tak ajak ya. Nek suami res apa-apa coba dipikir. Ini sebabnya apa? Mungkin karena cerewetnya itu loh. Disalahkan terus itu loh. Tidak selalu ya saudara. Ini hanya cerita umumnya. Ada suaminya memang keset ya ada saudara. Memang daplek kesektanan ya ada. Jangan senang suaminya saudara. Lalu yang keempat. Pakailah perkataan untuk mendidik. Ya mendidik. Titus 2 ayat 3-4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah. Saudara lihat. Jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajar. Hal-hal yang baik bisa mengajar. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, anak-anaknya juga mengasihi suami. Bisa didik anaknya perempuan mengasihi suami dan anak-anaknya. Oh saudara, bisa mengajar. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah, saudara dengan firman ini, haruslah engkau perhatikan firman Tuhan ini. Haruslah engkau mengajar berulang-ulang. Ajarkan, engkau perhatikan, sudah tahu, ajarkan apa? Berulang-ulang, bukan 1 kali. Kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila kamu duduk di rumah. Duduk. Ya ajar firman. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, sambil jalan, ajarkan firman. Apabila engkau berbaring, tiduran, ajarkan firman. Apabila engkau bangun, sudah bangun tidur, ajarkan firman. Sehingga anak keluarga bertumbuh
dalam firman. Bertumbuh dalam apa? Firman. Saya tutup dengan yang sudah sangat terkenal, Thomas Alva Edison. Orang pandai atau orang bodoh? Ayo, Thomas Alva Edison. Orang pandai atau bodoh? Pandai atau bodoh? Ya, keluarga Allah pinter-pinter. Intinya dulunya bodoh, tapi karena ada ibu yang ngajari. Ngajari pinter. Karena waktu di sekolah kan bodoh, sampai gurunya ngirim surat, anakmu terlalu bodoh. Gurunya semua angkat tangan untuk ngajari. Betul? Dia nggak ngomong anaknya tapi ambil putusan. Diajari sendiri. Jadi anak yang bodoh, saudara tadi tidak habis-habisin, malah nggak dikasih tahu kalau dia PK, ya malah tidak pinter. Lalu diajari. Dulunya sangat amat bodoh sekali. Diajari. Mau belajar loh, anak ya juga harus mau tahu saudara. Belajar, hanya 4 ini ganti. Dulunya apa? Amat sangat bodoh sekali. Amatnya hilang. Amatnya hilang, tinggal sangat bodoh sekali. Belajar. Sangatnya hilang, tinggal bodoh sekali. Belajar. Diajari. Sangatnya hilang, bodoh. Belajar. Bodohnya hilang, tidak bodoh. Belajar. Pandai. Belajar lagi. Sangat pandai. Belajar lagi. Sangat pandai sekali. Belajar. Amat sangat pandai sekali. Ada ibu yang pakai talentanya, bicaranya untuk ngajari. Yang anaknya sudah tidak ada, ngajar sekolah minggu aja. Sudah ngajari anak-anak. Melayani saja. Ya buka kelompok saya. Ada anak-anak ya anggota yang bisa diajari. Tapi hari ini pesan firman. Apa yang kau dengarkan? Ajarkan. Lakukan. Perhatikan. Kita pujikan. Semua bangkit berdiri saudara. Tuhan dekati dan lindungi semua. Jaga ikut. Bawa keluarga pada Tuhan saudara. Sekali lagi, gandeng keluarga saudara yang bersama dengan keluarga gandeng. Bawa di hadapan Tuhan. Yang tidak datang dengan keluarga, gandeng dalam doamu, gandeng dalam imanmu saudara. Datang pada Tuhan, bawa keluarga. Karena Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, dan namaku dipanggil, namaku disebut, aku hadir, aku mendengarkan, aku menjawab doa. Oh, apalagi doa yang sehati, doa yang rukun, doa yang bersatu. Oh, didengar oleh Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jaga ikut dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Semua datang pada Tuhan secara pribadi saudara. Tetap gandeng keluargamu, bawa keluargamu di hadapan Tuhan. Secara pribadi berkata, ini keluargaku Tuhan. Sertai kami semua Tuhan. Tuntunlah kami semua Tuhan. Keluargaku dalam perlindunganmu, keluargaku dalam tuntunanmu, keluarga
keluargaku dalam rencanamu Tuhan, keluargaku dalam karyamu Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Bahkan Tuhan, oh yang berkarya nyata, orang bisa lihat Tuhan dalam keluargaku. Oh keluargaku memuliakan namamu Tuhan, mengharumkan namamu Tuhan. Keluargaku menyukakan hatimu Tuhan, keluargaku berguna bagi kerajaanmu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan Kau dengarkan setiap doa-doa yang dipanjatkan. Oh Tuhan, kami bawa setiap doa-doa kami. Oh ampuni yang salah, ampuni setiap kesalahan. Daripadamu kami dapat pengampunan. Oh pulihkan keadaan keluarga kami masing-masing. Tuntunlah firman-Mu jadi terang, firman-Mu oh jadi petunjuk bagi setiap kami, baik untuk laki-laki maupun perempuan, baik untuk suami maupun istri, oh baik untuk ayah maupun ibu, baik orang tua maupun anak. Tuhan, dalam tuntunan-Mu, dalam penyertaan-Mu, oh Tuhan bukakan pewahyuan, ajar kami mengerti firman-Mu lebih lagi, ajar kami disingkapkan lebih lagi Roh Kudus, ajar kami bisa percaya, ajar kami berani taat melakukannya. Oh, kami jadi pelaku firman, Tuhan Raja dalam keluarga kami, Tuhan yang menuntunnya. Oh, ajar kami setia kepada Engkau Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia padamu Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang berkarya. Kami bawa setiap doa di hadapan-Mu, hamba-Mu ketuk pintu hati-Mu Tuhan. Bawa setiap doa ini, baik yang onsite maupun yang online. Oh Tuhan, dengarkan Tuhan. Oh berilah jawaban doa lebih daripada yang bisa kami minta, karena Engkau Maha tahu, karena kasih-Mu melampaui segala sesuatunya. Beri pengampunan, beri pemulihan, beri mujizat-Mu, oh, beri Tuhan kelimpahan-Mu, beri kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Oralah basakara, terus saudara bawa pada Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang beri jawaban doa, kami terima jawaban doa dengan iman. Kami terima jawaban doa, kami terima jawaban doa. Engkau mengabulkan, kami terima, kami terima, kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, tuntunan-Mu nyata, karya-Mu nyata, firman-Mu nyata, janji-Mu nyata Tuhan. Kami bersyukur boleh menjadi anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami bisa ibadah dan mendengar firman rema senantiasa. Engkau yang berkarya, dari-Mu datangnya tuntunan, dari-Mu datangnya iman, dari-Mu datangnya ketaatan, dari-Mu datangnya kesetiaan, dari-Mu datangnya jalan keluar dan mujizat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, nama yang menyelamatkan kami, nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan terima jawaban doa dengan iman. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Haleluya. Lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dengan iman katakan, keluargaku diberkati Tuhan. Lebih dahsyat, keluargaku diberkati Tuhan. Amin. Hey. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi nyatakan, kami keluarga Allah. Amin. Keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hey! Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki
hadir, saudara turun di bawah ada ruang namanya welcome room. Kita ingin menyambut saudara, ada petugas juga yang pakai seragam, ya karena masih ada sesuatu yang ingin diberikan pada saudara. Di sana saudara juga bisa tanya segala sesuatunya tentang gereja kita, saudara juga bisa minta didoakan, semua akan dilayani dengan baik. Selesai kebaktian, semua jemaat yang lain, ada hamba-hamba Tuhan juga yang standby. Kalau saudara butuh didoakan bisa maju juga. Dan yang terakhir, kalau saudara tadi terlambat, ya sudah persembahan jalan, saudara lewat ingin beri persembahan, di setiap pintu di bawah ada kotak persembahan. Seperti waktu pandemi saudara masih bisa memberikan. Ya, kita tutup dalam doa. Terima kasih karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami pulang, kami lakukan firman dan kami akan mengalami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap hidupmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama. Amin.